Halo Smart Parents, yuk coba kita kembali ke momen saat kita masih berusia 10 tahun. Kira-kira kita sedang berada di kelas 5 SD gitu kali ya. Sedang main bersama-sama dengan teman, dengan penuh kebahagiaan, bermain jungkat-jungkit, main bola, atau juga ada yang main congklak ya Smart Parents. Kalau ada pertanyaan muncul nih, hal apa yang paling buat Anda senang waktu masa sekolah itu? Kira-kira jawabannya apa nih Smart Parents? Boleh di-share ya di kolom komen. Kalau saya sih ya, waktu 10 tahun itu sedang heboh-hebohnya main karet lompat. Bukan karetnya yang lompat ya Smart Parents, tapi kita buat tali karet dan lompat bersama teman-teman. Bermain lompat dengan tali karet ini bukan saja menyenangkan saat melompatnya, akan tetapi saat membuat tali dari karet tersebut. Di sana ada kebersamaan yang tidak bisa terlupakan. Nah, tapi di segala sesuatu yang menyenangkan, terkadang ada yang tidak menyenangkan juga ya Smart Parents selama kita sekolah dulu. Contohnya saja mungkin kita harus belajar dan duduk di ruangan selama kurang lebih 3-4 jam sampai sebelum kita istirahat. Mungkin ada juga yang merasa pegel karena harus duduk selama itu. Apalagi kalau ada PR yang belum dikerjakan dan harus dikumpulkan hari itu juga. Rasanya mau kabur ya Smart Parents dari momen itu. Mungkin Smart Parents ada yang merasakan hal yang sama dengan cerita barusan. Atau mungkin ada juga yang tidak. Nah, yang pasti bisa jadi anak kita sedang merasakan hal itu loh Smart Parents. Apalagi di momen-momen online ini. Bisa jadi si anak sekarang lagi kebosanan. Duduk di depan layar sambil mikirin hal yang lain. Padahal gurunya dari tadi udah manggilin dia dan dia juga nggak ngeh. Atau bisa jadi ketika malam-malam hari, anak belum bisa tidur karena lagi chattingan sama teman-temannya. Dan lagi seru-seruan juga sama temennya. Hal ini normal saja kok Smart Parents terjadi, karena di saat ini hiburan mereka cuma gadget. Dan kebetulan tiba-tiba penggunaan gadget bisa sangat maksimal menghabiskan hari demi hari. Dari pagi sudah lihat HP, lihat chattingan ada yang masuk atau enggak. Terus ke siang, ke sore, ke malam, hingga sebelum tidur. Mau melarang juga susah ya Smart Parents, karena anak butuh kegiatan yang banyak agar dia nggak bosen di rumah aja. Ditambah dengan adanya laporan dari guru bahwa nilai anak mungkin makin lama makin turun, dan performanya juga semakin berkurang ketika kelas. Saat ditanya, mungkin si anak juga sudah merasa jenuh dan tidak ada gairah lagi untuk bersekolah. Dan di momen ini, mungkin anak juga sudah low battery ya secara mental. Dan mungkin juga Smart Parents sudah lebih low battery secara mental maupun fisik. Belum lagi anak yang akan dihadapkan dengan kemungkinan adanya sekolah offline nantinya, yang bakal ada perubahan banyak sekali dalam situasi dan juga rutinitas mereka. Tapi yang ini kita akan bahas lebih dalam ya Smart Parents di video berikutnya. Kali ini kita akan lebih memfokuskan diri untuk mengetahui cara agar anak bisa senang dan semangat lagi ketika bersekolah online. Nah, hari ini IDEA Plus akan membagikan 2 jurus untuk Smart Parents bisa lakukan ketika anak sudah kehilangan semangat mereka. Nah, yang pertama nih ya Smart Parents, yaitu adalah ajak anak untuk menentukan dan memproses goal yang mereka inginkan. Contohnya ya Smart Parents, kalau saat ditanya kepada anak tentang goal mereka dan mereka menjawab, mereka ingin jadi top gamer mah, mau jadi top dancer, ataupun jadi YouTuber terkenal. Baiknya Anda setuju terlebih dahulu kepada apa yang diinginkan anak. Sambutlah baik keinginan mereka untuk menjadi yang terbaik dalam suatu bidang. Sangat penting untuk anak memiliki keinginan untuk menjadi sesuatu ketika ia besar nanti. Melanjut dari pertanyaan mengenai goal mereka, sekarang kita bisa ajak anak untuk merincikan cara mereka untuk meraih hal tersebut. Di sini yang penting adalah bagaimana cara atau proses apa yang mereka harus lalui untuk mencapai goal yang mereka inginkan. Smart Parents bisa memasukkan unsur sekolah menjadi penting untuk anak mencapai sebuah goal karena sekolah merupakan landasan utama melatih cara berpikir dan melatih bersosialisasi walaupun secara online. Dengan mengajak anak dalam pembahasan goal dan proses menuju goal tersebut akan membangkitkan rasa kepemilikan anak terhadap goalnya. Karena itu menjadi goal yang diinginkan mereka. Dan mereka harus tahu bahwa segala sesuatunya ada proses yang harus dijalani. Sehingga anak tidak hanya sekedar asal comot goal yang mereka raih. Karena usaha dikali niat sama dengan hasil. Anak juga bisa diajarkan bahwa jika sudah ada niat, maka sudah 50% keberhasilan mereka pegang untuk mencapai goal yang mereka inginkan. Berikutnya, jurus yang kedua nih Smart Parents. Berikan anak waktu untuk berpikir, meresapi, dan set waktu born day goal mereka yang tuliskan.
Iya, Smart Parents, born day, tanggal lahirnya nih. Ketika Anda sudah membantu anak untuk menuliskan goal yang ingin mereka raih, tahap selanjutnya adalah memberikan mereka waktu sendiri untuk memikirkan goal mereka. Namun berikan waktu ini bukan berarti membiarkan terlalu lama ya Smart Parents. Anda bisa melakukan kesepakatan bersama anak kira-kira berapa hari yang diinginkan untuk menyerapi goal si anak. Jangan lebih dari seminggu ya Smart Parents, nanti keburu lupa dengan goal si anak. Setelah itu, bantu anak untuk menetapkan born day dari si goal ini. Dan penting untuk anak set waktu masing-masing proses. Jadi contohnya nih ya Smart Parents, jika anak ingin meraih menjadi seorang YouTuber yang terkenal, berarti anak perlu melatih dirinya untuk ngedit video. Nah, itu membutuhkan waktu berapa lama? Dan kapan tanggal pastinya si anak sudah bisa mengedit video? Setelah itu, sampai dia menuliskan konten dan shoot videonya juga, tanggal berapa semua produksi bisa selesai? Terakhir, tanggal berapa akan di-upload? Dengan adanya born date, maka anak belajar jika memulai sesuatu akan ada tanggal lahirnya sebuah karya. Anak akan terbiasa untuk menyelesaikan sesuatu yang ia sudah mulai. Dengan itu, anak bisa mempelajari bahwa sebuah proses pasti akan menghasilkan sesuatu yang berharga dalam hidup mereka. Nah, tapi gimana dong Kak kalau misalnya anaknya nih ya, udah saya suruh bikin goal, dikasih waktu untuk berpikir, tapi masih aja kayak ogah-ogahan dan kehilangan semangat untuk bersekolah online. Nah, kalau hal ini tenang saja Smart Parents. Selalu ada jalan menuju Roma. Tentunya hal ini akan ada jalan keluarnya. Saran saya, Smart Parents boleh ikut sesi konseling dengan Ide Plus Growing Center. Di online counseling ini, Anda akan diberikan session one-on-one dengan pakar parenting, yang tentunya akan membantu Anda mencari jalan keluar dari semua masalah yang sedang Anda bingungkan. Tentunya dengan para konselor yang sudah memiliki bekal terpercaya untuk mengajak Smart Parents menjadi orang tua yang lebih cerdas dan bijak. Kayak slogannya Ide Plus nih Smart Parents. #orang tua cerdas dan bijak. Jadi Smart Parents tidak perlu ragu karena di sini kami selalu siap untuk membantu Smart Parents. Smart Parents bisa langsung saja menghubungi kami melalui channel-channel yang kami miliki. Untuk infonya tentu ada di bagian deskripsi, jadi Smart Parents nggak perlu memutar-mutar balik video yang di bagian ini. Nah, itu dia yang ingin saya berikan kepada Smart Parents. Kalau Smart Parents merasa bahwa video ini bisa membantu Anda, teman dekat, keluarga Anda, ataupun komunitas Anda, Smart Parents bisa langsung saja share ke mereka ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen hal-hal yang mungkin jadi pertanyaan Anda. Terima kasih sudah mendengarkan bersama Ide Plus, inspirasi dan edukasi parenting. Sampai jumpa di video berikutnya.